Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan pertemuan yang kedua ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari slide PPT yang sudah sebagian kecil ya awal sudah dijelaskan di pertemuan pertama dengan Google Meet. Jadi di sini saya melanjutkan saja penjelasan yang ada di dalam slide selanjutnya. Baik, untuk awal ini kita sudah bahas minggu lalu. Kita skip saja materi penilaian integritas pustaka. Ini kemarin juga sudah ya, latar belakang dari data mining ini adalah adanya permasalahan yang namanya big data. Adanya jumlah data yang sangat besar, sangat banyak dengan beragam variasi bentuk dan format, sehingga untuk mendapatkan informasi dari data yang berukuran besar tersebut dibutuhkan teknik-teknik khusus. 3 karakteristik dari big data, ini juga sudah ya, 3V, volume, velocity, dan variety. Sesuai diagram di sini, bahwa jumlah data digital khususnya yang dihasilkan sejak mungkin awal adanya komputer ditemukan gitu ya, sampai dengan sebelum tahun 2002 itu mungkin tidak terlalu signifikan ya. Tetapi semenjak tahun 2002 terjadi lonjakan jumlah data yang bisa dikumpulkan ya semenjak ada era digital. Semua disimpan dalam format digital. Belum lagi dengan boomingnya media sosial, semakin banyak user bisa menghasilkan data digital. Termasuk juga adanya perangkat-perangkat IoT ya. Sehingga di sini diprediksi pada tahun 2025 akan terdapat data itu seluruh data di dunia sebanyak 163 zettabyte. Zettabyte itu di atasnya exa, exa itu di atasnya peta. Jadi amat sangat banyak data beredar di dunia digital. Nah, ini klasifikasian ya, istilah yang berkaitan juga dengan data mining. Itu ada rumah besarnya adalah kecerdasan buatan, kemudian di dalamnya ada machine learning, data science. Nah, kita data mining itu ada di porsi yang di sini ya, berkaitan dengan science data, mengolah big data. Secara spesifik lagi, apa perbedaan antara data science dan data mining? Data science itu lebih luas cakupannya. Kalau data mining itu lebih kepada tekniknya ya, tools-nya yang digunakan. Jadi nanti kita akan lebih banyak membahas tentang tools, algoritma, teknik data mining. Jadi fokusnya memang ke situ. Nah, data mining ini pun juga diterapkan di dalam konsep ilmu yang lebih besar, yakni data science, di mana dia sudah meliputi bidang ilmu yang lintas disiplin, multidisciplinary. Berkaitan juga mungkin lebih banyak lagi bentuk data yang tidak terstruktur. Kemungkinan nanti juga perlu dilakukan analisis kualitatif yang lebih luas. Kalau kita data mining ya skupnya mungkin lebih kecil daripada data science. Secara definisi, data mining adalah metode, tools, atau software untuk mencari informasi, pola, tren di dalam data yang berjumlah besar. Nah, untuk bisa melakukan ini, data mining itu sebetulnya merupakan gabungan dari beberapa cabang ilmu ya. Ini ada artificial intelligence, jadi masih masuk tadi rumah besarnya kecerdasan buatan, kemudian ada teknik machine learning di sini, dan juga ada konsep di dalam statistik. Nah, di sini ada beberapa video yang akan kita lihat yang untuk menunjukkan seperti apa sebetulnya dunia data mining ini. Yang pertama kita lihat dulu untuk big data, yaitu highlight bahwa bidang bioinformatics itu adalah salah satu bidang juga yang memanfaatkan
data mining di dalam aplikasi di life science ya, berhubungan dengan biologi. Dan memang banyak terutama perusahaan yang universitas yang ada di wilayah Eropa yang berkecimpung di bidang bioinformatics ini. Tadi disebutkan Utrecht itu di Jerman mungkin ya, ada juga yang di Ceko, Swedia, Swiss dan lain-lainnya. Itu banyak menonjol atau dibahas di Eropa. Secara garis besar, tugas dasar dari data mining itu meliputi pengumpulan data, gitu ya, disimpan di dalam sebuah database, bisa dalam bentuk database biasa, relasional, ataupun data dalam bentuk teks ya, TXT, CSV, dan lain sebagainya. Kemudian menghasilkan atau membuat sebuah analisis karakteristik dari data yang dimiliki. Salah satu tugas data mining juga bisa memvisualisasikan data, kemudian juga mencari pengetahuan yang mendasari data yang tersimpan tadi, menunjukkan hierarki konsep ya, keterkaitan antar data. Lalu dapat juga melakukan pencarian pola yang menarik istilahnya ya. Pattern interestingness measures, bagaimana kita bisa mendapatkan atau menemukan pola-pola yang menarik ya. Yang menarik di sini tergantung dari siapa yang membutuhkan pola tersebut. Kalau dari dunia industri, dunia kesehatan, telekomunikasi dan sebagainya. Visualisasi ya di sini juga lebih dirinci lagi ya dalam bentuk aturan, kemudian tabel, grafik, chart dan sebagainya. Ini tadi sudah gambar ini. Nah, secara umum model data mining terbagi menjadi dua jalur. Yang pertama adalah metode prediksi, di mana data mining digunakan untuk memprediksi sebuah variabel yang belum diketahui nilainya. Jadi katakanlah kita punya data dengan 30 variabel, kemudian diminta untuk memprediksi, kita mengetahui nilai dari 29 variabelnya. Lalu diminta untuk memprediksi variabel ke-30 seperti apa kira-kira nilainya, berdasarkan nilai data pada variabel 1 sampai 29. Itu prediksi. Sedangkan cabang yang lain adalah deskripsi. Jadi fokusnya adalah kepada pencarian pola dari data yang dimiliki sehingga dapat ditarik sebuah informasi yang bisa dipahami dan digunakan oleh manusia. Kaitan antara artificial intelligence, kecerdasan buatan dengan machine learning, dengan data mining, saya rasa sudah cukup tergambarkan di diagram Venn yang di awal slide tadi ya. AI fokus pada sistem yang cerdas, machine learning fokus pada membuat sistem yang dapat belajar, sedangkan data mining itu fokus pada menemukan informasi dengan teknik machine learning. Jadi memang ada cukup banyak irisan antara data mining dengan machine learning. Hanya fokusnya saja yang berbeda. Aplikasi data mining banyak di berbagai aspek ya. Games, dunia permainan, terutama pada games yang menggunakan tabel sebagai penyimpanannya. Jadi aktivitas user, kapan dia log, kemudian sudah sampai pada level berapa permainannya, kemudian bagaimana statusnya saat itu. Kalau memang ini game strategi, bagaimana kondisi inventory dari permainan tersebut dan sebagainya. Itu bisa di data dan dapat digunakan untuk memprediksi kira-kira nanti pemain ini bisa memenangkan game ini atau tidak jika melawan orang lain. Kemudian bisnis ya, dunia bisnis ini termasuk salah satu dunia yang paling cepat mungkin mengadopsi data mining karena mereka memang melihat value dari pentingnya data mining ini bagi perkembangan bisnisnya ya, khususnya di bidang trend analisis, menganalisis bagaimana tren ke depannya.
CRM, bagaimana mengintegrasikan perusahaan dengan customer, bagaimana memaintain customer supaya tidak lepas menggunakan bisnis di perusahaan tersebut ya. Market analysis ini juga teknik untuk melihat kecenderungan pembelian yang berurutan gitu ya. Jika pembeli itu membeli barang A, bagaimana kecenderungan dia juga membeli barang B. Nah, ini bisa dilihat di market based analysis. Science and engineering, bioinformatika tadi sudah dijelaskan melalui video. Kemudian aplikasi yang lain ya khususnya dalam bidang sains dan teknik. Contohnya ini monitor kondisi peralatan listrik tegangan tinggi. Jadi dari berbagai macam status yang tersimpan di dalam sebuah tabel kondisi dari sebuah tegangan listrik gitu ya, sebuah gardu tegangan listrik bisa diprediksi akan bisa bertahan sampai berapa lama lagi dengan kondisi seperti ini, dari kondisi baterainya, usia komponen peralatannya dan sebagainya. Medical data mining ini juga memanfaatkan data medis untuk keperluan diagnosis penyakit ya. Dengan mengetahui serangkaian gejala seperti ini, maka dilakukan prediksi bagaimana kecenderungan pasien ini untuk mendapatkan penyakit turunan dari yang diderita saat ini. Early disease detection system ya, kaitannya dengan itu. Bagaimana kita berusaha mendeteksi secara dini potensi terjadinya penyakit. Spatial data mining ini berhubungan dengan data spasial, geographic information system. Jadi data lokasi, ketinggian, jarak, itu kaitannya ke spatial data mining, di mining dari segi posisi lokasinya. Text mining ini aplikasinya kepada data yang berbentuk teks. Ya, ini juga merupakan area riset yang cukup besar, banyak pengikutnya, karena memang sangat kompleks sekali ya untuk text mining ini. Ditunjang lagi dengan bervariasinya bahasa yang ada di dunia. Jadi bisa jadi algoritma yang mungkin kinerjanya bagus untuk teks dalam bahasa Inggris tidak bisa diterapkan di teks yang berbahasa Indonesia dan juga ke teks yang berbahasa Jawa. Nah, text mining ini biasanya digunakan untuk mengelompokkan dokumen. Dari serangkaian dokumen yang ada, buku skripsi di perpustakaan, misal, kemudian mau kita kategorikan mana yang topiknya berkaitan dengan big data, mana yang berkaitan dengan ekonomi, karena bisa jadi tidak hanya melekat kepada bidang ilmu ya, bisa jadi topik tentang big data ini juga dibahas di prodi di ekonomi. Jadi tidak bisa secara otomatis disaring dari prodinya ya. Kalau informatika nyarinya hanya di informatika saja tentang big data. Padahal bisa jadi juga dibahas di ekonomi atau bahkan mungkin juga di FISIP karena mereka berkorelasi juga dengan aspek sosial dari big data. Kemudian image mining ini berkaitan dengan menambang data yang bersifat gambar ya atau berbentuk gambar. Istilah yang populer adalah content based image retrieval. Kita mencari gambar tidak berdasarkan deskripsi teksnya, tetapi juga memberikan gambar yang mirip ya. Tolong carikan saya gambar yang mirip dengan gambar pegunungan ini. Kemudian contohnya sini sudah ada ya Google Image Search, itu memungkinkan Anda mengupload sebuah gambar dan nanti dia akan mencari gambar lain yang mirip dengan gambar tersebut. Video mining ya sama seperti image, tetapi yang diinputkan adalah video. Audio, menambang data dari audio. Contohnya mungkin yang sudah sering digunakan ya, SoundHound atau Shazam. Anda jalan-jalan di mall gitu, kemudian mendengarkan lagu, siapa penyanyinya, saya bisa beli di mana, video klipnya seperti apa di YouTube. Nah, Anda bisa search dengan aplikasi, kemudian akan membaca data audio dan menampilkan siapa penyanyi dari lagu tersebut. Tidak hanya itu,
Aplikasi dari data mining juga bisa diterapkan ke bidang sosial. Ya, di sini sosial, hak asasi, mungkin hukum juga bisa memanfaatkan data mining. Contohnya di sini memonitor pelanggaran hak asasi dan kejahatan kemanusiaan dalam skala besar. Ya mungkin ini suatu riset yang multidisiplin juga pastinya, tidak hanya dari pakar di bidang computer science, tetapi pasti juga perlu melibatkan dari bidang sosial ya. Termasuk juga analisis efek kebijakan. Ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang seperti ini, dampaknya seperti apa di masyarakat? Prediksinya bagaimana? Adakah kecenderungan nanti penolakan dari masyarakat atau ketidakpatuhan terhadap undang-undang? Nah, ini arahnya ke situ. Beberapa software yang bisa digunakan untuk melakukan teknik pada data mining itu ada yang open source juga banyak, lalu yang berbayar pun juga ada, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri ya. Jadi ini bisa dilihat saja di Wikipedia ya, sejumlah alternatif software yang bisa dipakai. Bahasa pemrograman yang lagi trending sekarang pun juga ada ya, Python dengan library-nya yang scikit-learn ini, termasuk R ini juga bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk data mining. Lalu yang berbayar, keluaran perusahaan IT besar ya, Oracle, SAS, IBM, HP, Microsoft, dan sebagainya. Sekarang kita coba lihat data mining dari sudut pandang lain, di luar bidang ilmu informatika. Kita lihat dari sudut pandang etika ya. Sebetulnya bagaimana posisi dari data mining? Kalau kita hanya melihat dari sisi IT-nya saja, bahwa data mining ini berkaitan dengan mengumpulkan data. Kita bisa mengambil data dari berbagai macam sumber, kita olah dan mendapatkan informasi dari data yang kita ambil tersebut. Nah, tetapi kemudian ada konsekuensinya. Bagaimana sebetulnya proses kita mengambil data tadi? Apakah user yang kita mintai data bersedia jika datanya itu dipakai untuk keperluan mining seperti ini? Nah, artinya kita juga perlu memperhatikan aspek-aspek dalam pengumpulan data, khususnya yang berhubungan dengan privasi, etika, legalitas. Sah atau tidak cara mendapatkannya? Etis atau tidak kalau data ini saya publish? Bersedia atau tidak individunya untuk data ini dipublish untuk di mining? Sangat direkomendasikan, jadi sebelum data itu kita minta dari pengguna, perlu atau harus ya diinformasikan kepada orang tersebut bahwa data ini akan digunakan untuk apa, digunakan seperti apa. Nantinya kalau saya berikan data ini, siapa yang boleh mengakses data saya? Lalu penyimpanannya seperti apa, aman atau tidak? Kalau saya memberikan data yang rahasia, apakah Anda bisa menjamin data tersebut akan aman, tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berkepentingan? Kemudian kalau ternyata saya perlu mengupdate data, ada kesalahan pada data, bagaimana cara update-nya? Nah, ini beberapa aspek yang perlu disampaikan khususnya kepada individu yang kita mintai untuk data yang akan kita olah. Alternatif lain mungkin banyak yang mengambil pendekatan data bisa kita modifikasi, artinya sumbernya kita tutup, kemudian bisa diacak, menghilangkan kolom-kolom yang mengarah ke individu tertentu, hanya mengambil dari kolom yang umum saja, sehingga nanti datanya bersifat anonim, supaya pemilik data tidak bisa diidentifikasi. Dari sudut pandang hukum, ada hak untuk dilupakan, istilahnya, right to be forgotten. Ini sudah diterapkan di negara-negara di Uni Eropa dan juga Argentina. Argentina ini Amerika Selatan. Sudah sejak lama sebetulnya. Jadi mereka di sana sudah lebih dulu aware dengan aspek-aspek sampingan dari adanya pengumpulan data untuk keperluan mining ini. Termasuk hak ini itu termasuk di dalam regulasi di Eropa yang namanya GDPR atau General Data Protection Regulation, di mana ini adalah aturan di tatanan hukum Uni Eropa tentang proteksi dan
privasi data yang hanya berlaku di negara Eropa. Jadi sudah banyak, ini baru diterapkan tahun 2016 ya, betul-betul diterapkan tahun 2016 dan sudah memakan korban gitu ya. Beberapa industri IT raksasa, Facebook dan Google juga sudah tersandung dengan aturan ini, regulasi ini yang di mana mereka berkepentingan untuk mengumpulkan data ya. Semua perangkat handphone misalkan yang terinstal software Android, kemudian secara ilegal menurut undang-undang ini Google mengambil data dari setiap user. Nah, ini yang tidak dibolehkan berdasarkan undang-undang ini, sehingga banyak mendapatkan tuntutan yang jumlahnya juga tidak sedikit ya. Jadi 7 prinsip di dalam GDPR ini adalah keabsahan, data yang tersimpan itu sah, kemudian keadilan, transparansi, digunakan untuk apa data yang diambil dari user. Kemudian batasan tujuan, sampai sejauh mana data itu bisa digunakan. Minimalisasi data, jadi sebisa mungkin jumlah data juga yang ditarik tidak terlalu banyak, jadi supaya aspek-aspek yang mengarah ke privasi tadi tidak terambil. Padahal kalau kita bandingkan data lokasi saja ya, itu sebetulnya bisa juga dianggap sebagai privasi data ya. Kalau kita selalu bisa terpantau di mana posisi pada saat itu, artinya di sini sudah terlanggar hak privasi dari pengguna. Akurasi penyimpanan yang terbatas, jadi tidak sembarangan pihak boleh menyimpan dan dalam jumlah yang harus diatur juga. Kemudian yang berkaitan dengan integritas dan kerahasiaan data, ya. Seberapa aman data tersebut disimpan oleh server dan dapat dipertanggungjawabkan.